manis banget nih. Enak kali yang dibawa Am Gibob, no. Panas-panas ini enaknya minum minuman dingin ya sih? Oh iya, aku kan punya minuman dingin di kulkas. Belah. Loh, kok nggak mau dingin sih? Apa jangan-jangan kulkas aku rusak ya? Gimana sih cara kerja kulkas? Kok orang nggak mau dingin? Cari di YouTube aja deh. Tahukah kamu bahwa kulkas yang sering kita jumpai adalah salah satu benda yang bekerja dengan prinsip hukum kedua termodinamika? Hukum-hukum termodinamika pada prinsipnya menjelaskan peristiwa perpindahan panas dan usaha pada proses termodinamika. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Kulkas bekerja dengan mengeluarkan panas dari dalam kulkas dan membuat bagian dalam kulkas menjadi dingin. Hal tersebut tidak bisa terjadi secara spontan, sehingga memerlukan bantuan kompresor. Kompresor adalah mesin yang mengambil udara sekitar dari lingkungan dan membuangnya pada tekanan yang lebih tinggi. Selain kompresor, di dalam kulkas terdapat komponen-komponen lainnya yang bekerja seperti pada belakang kulkas terdapat kondensor dan di bagian dalam kulkas terdapat evaporator, di mana evaporator ini terhubung dengan kondensor. Terdapat pula cairan pendingin yang disebut dengan freon atau refrigeran. Refrigeran ini bersirkulasi dari evaporator menuju ke kondensor dan kembali lagi membentuk sebuah siklus. Kemudian, untuk memulai proses penguapan dan mengubah refrigeran dari cair menjadi gas, tekanan pada refrigeran perlu dikurangi melalui saluran keluar yang disebut dengan tabung kapiler. Mari kita mulai perjalanannya. Saat kompresor dialiri listrik, motor yang ada di dalamnya akan bergerak dan menghantarkan tekanan pada refrigeran. Di sini terjadi proses isobarik, di mana refrigeran dikompres dengan menjaga tekanan tetap. Pada proses ini, energi listrik digunakan untuk meningkatkan tekanan gas yang meningkatkan suhu gas, sehingga refrigeran yang berbentuk gas akan menjadi gas dengan tekanan tinggi dan bersuhu tinggi. Hal itulah yang memungkinkan refrigeran mengalir ke arah kondensor. Kemudian, refrigeran akan didinginkan oleh udara di luar kulkas melalui proses isotermal, di mana gas panas yang dikompres kemudian didinginkan sehingga menjadi cairan pada suhu konstan. Pada proses ini, panas ditransfer dari gas ke udara sekitarnya. Maka dari itulah biasanya udara di belakang kulkas terasa lebih hangat. Lalu, di saat berada pada titik kondensasi, gas bersuhu tinggi tersebut akan mengembun dan berwujud cair yang membuat refrigeran mengalir menuju pipa kapiler. Pada pipa kapiler yang berdiameter kecil dan panjang, terjadi proses isokorik, di mana tekanan gas turun secara drastis tanpa perubahan volume. Hal ini memungkinkan sebagian cairan menjadi gas, menyerap panas dari dalam ruang pendingin tanpa mengubah volume. Kemudian, refrigeran masuk ke evaporator. Di dalam evaporator, refrigeran menguap akibat perbedaan tekanan dan akan menyerap kalor panas dari bagian dalam kulkas, sehingga bagian dalam kulkas menjadi dingin. Saat penyerapan kalor terjadi, refrigeran dalam kulkas menjadi panas dan kembali menuju kompresor. Siklus ini pun terus berulang selama kulkas masih menyala. Jadi, jika ingin minuman atau makanan kalian tetap dingin, pastikan kulkas kalian selalu menyala ya. Oh, jadi gini tuh cara kerja kulkas. Tunggu. Oh, jangan. Ya elah, belum kecolok. Deng!